Shalom Sobat Pasutri, senang bisa berjumpa dengan Anda pada hari ini. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesetiaan Sobat Pasutri yang selama ini sudah terus mengikuti acara program Family Corner melalui website Berkat Hidup Net ataupun YouTube channel GKI Mangga Besar. Sobat Pasutri yang mungkin hari ini baru pertama kali menyaksikan program Family Corner, saya mengucapkan welcome dan senang sekali Anda bisa bergabung menyaksikan setiap topik seputar kebutuhan pasutri dan parenting. Hari ini saya GI Bunawan akan memandu acara ini bersama dengan saya Ibu Charlotte. Ya. Selamat datang Bu Charlotte di studio GKI Mangga Besar, Bu. Senang Ibu bisa menjadi pembicara kami di acara Family Corner pada hari ini. Sobat Pasutri, Ibu Charlotte adalah pendiri Sekolah Atalia, praktisi pendidikan, dan juga seorang konselor keluarga yang sudah menjadi berkat bagi banyak keluarga di Indonesia. Sobat Pasutri, hari ini kita akan membahas topik bagaimana kita tahu sebenarnya pasangan kita itu adalah pasangan yang tepat atau bukan. Jadi kadang di awal pernikahan biasanya setiap pasangan mencoba memenuhi setiap kebutuhan pasangannya. Namun kelamaan menjalani kehidupan pernikahan, sifat, kebiasaan buruk, dan luka batin masa lalu mulai muncul tuh di permukaan. Bukannya tambah cocok, malah tambah cekcok. Dulu lugu, sekarang belagu. Dulu mesra, berdua makan tempe dan ramen, sekarang jadi saling temperamen. Semakin lama menikah bukannya tambah akur, malah mau menjadi pada kabur. Nggak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung aja bahas bersama dengan Ibu Charlotte pada hari ini. Nah Bu, gimana nih Bu ya kalau melihat dari kondisi pernikahan, memang kadang-kadang di awal kita berpikir, wah ini adalah pasangan saya yang tepat. Tapi akhirnya lama-kelamaan kita juga pikir setelah banyak gejolak, sering berantem, kita mulai berpikir lagi nih, ini yang tepat atau bukan. Ya. Jadi waktu kita menikah pasti kita nggak tahu. Karena kalau kita tahu jadi kita Tuhan ya. Iya. Jadi artinya apakah ini tepat atau tidak tepat. Makanya kenapa sebetulnya pernikahan itu adalah sebuah spiritual journey. Karena berjalan bersama dengan Tuhan. Kita nggak tahu kita menikah sehari setelah itu pasangan kita meninggal. Jadi kita langsung jadi duda atau jadi janda. Jadi artinya kita nggak lagi berjalan berdua. Sebetulnya kita menikah, kita berjalan bertiga sama Tuhan. Ya. Jadi waktu setelah menikah yang tadinya cocok jadi cekcok gitu kan. Tadinya lugu jadi belagu. Siapa yang berubah sebetulnya? Jadi masalahnya ketika pasangan berubah sebetulnya Anda juga berubah. Nah, ketika perubahan ini terjadi, kita ini kan mestinya berubahnya kan makin kenal, makin sayang. Betul. Kenapa jadi makin kenal, makin benci? Ada apa ini? Waktu kita berjanji di hadapan Tuhan, kan kita mengatakan baik senang maupun sedih, baik susah maupun senang ya, susah senang gitu, kaya miskin, lalu kemudian sehat sakit, mungkin tambah kali ya, baik kamu jelek gitu kan, tambah jelek gitu kan, mau apapun maksudnya berubah, kondisi berubah, saya tetap mengasihi dan saya tetap setia. Waktu Anda janji kan Anda janjinya di hadapan Tuhan. Kenapa keluar dari pintu gereja Tuhannya nggak ngikut? Jadi mestinya ketika kita berjanji di hadapan Tuhan, ya setelah itu kita bergandengan tangan, ingat di antara saya dan pasangan saya ada Tuhan. Jadi Tuhannya tuh mesti ke bawah ke rumah Anda, di tengah pertengkaran, di tengah badai, di tengah anak sakit, di tengah suami PHK. Ada Tuhan. Dan itu yang akan membuat sebetulnya saudara bisa bertahan dalam kondisi apapun. Iya. Jadi memang terkadang kita suka lupa diri ya Bu ya. Kita tidak melibatkan Tuhan dan di dalam proses pernikahan pun mengambil keputusan, terkadang kita juga berdasarkan kepada ego kita sendiri.
masing-masing seperti itu ya Bu betul. ya. Saya kan mencintai dia karena dia nyenengin saya. Hmm. Jadi masalahnya begitu di dalam pernikahan, kalau dia udah nggak nyenengin saya, selesai. End. Nah, kan bukan begitu. Sebetulnya waktu kita menikah, bukan soal dia menyenangkan saya, dia cantik, dia ganteng, dia kaya, bukan itu. Tapi sebetulnya Anda sedang komitmen. Anda dititipkan seseorang yang ada di dalam hidup Anda untuk bagaimana Anda mengasihi, Anda melayani, Anda menutupi lubang-lubangnya. Jadi ibaratnya kalau kita sudah menikah, udah jangan bertanya lagi, inikah pasanganku? Kalau sebelum menikah mah silahkan bertanya ya. Tetapi setelah menikah, Anda harus mengubah pertanyaan itu menjadi pernyataan. Nah, Inilah pasanganku. iya, iya, iya. Nah, biasanya Bu, kalau misalnya di dalam pernikahan itu hal apa ya yang membuat pasangan kita tuh berubah ya? Biasanya apa Bu ya? Tentu saja berubah itu namanya manusia. Dan harusnya memang kita berubah. Berubah kita kan mestinya berubah semakin seperti Kristus. Nah, tetapi ketika dia berubah jauh justru tidak seperti Kristus. Ini kan ada pengaruh-pengaruh. Lingkungan kah? Tempat dia bekerja, bergaul dengan siapa, ya. Nah, fungsi pasangan ketika ini pasangan udah mulai berubah mestinya kan berasa. Ya, ya. Nah, waktu Anda sama-sama terus nempelin, kok saya yakin tuh berubahnya bareng. Jadi nggak mungkin berubah satu gitu loh. Karena Anda terus tempelin. Iya, iya, iya. Jadi ibaratnya begini ya. Kalau misalnya kita masuk ke dalam komunitas yang baru. Ikutin. Suami berteman sama siapa, kita kenal, kita tahu. Dia punya hobi baru misalnya. Ikutin. Ikutin itu bukan artinya Anda monitoring ya. Tetapi artinya Anda ikut serta terlibat. Ketika ada komunitas atau ada pekerjaan atau ada hobi atau ada apapun, sudah tidak ada lagi ini urusanmu. Ini urusan kita. Justru kadang-kadang memang pasangan itu suka nggak terlalu peduli Bu ya dengan hobi suaminya atau hobi istrinya. Betul. Sehingga ketika mereka mengerjakan terlalu berpusat kepada hal itu masing-masing dan mereka tidak tahu, akhirnya bisa geger. Dan jalan masing-masing. Jalan masing-masing. Iya, Padahal begitu kita menikah, sudah bentuknya kita. iya, iya, Jadi iya. kalau temannya suami itu teman kita. Temannya istri, teman kita. Nah, kalau itu semua sudah kita, nggak ada lagi masing-masing. Kalau masing-masing mah tetanggaan aja, Pak. Nggak usah Nggak nikah, usah Ibu ya. nikah. Iya, iya. Tetapi kalau misalnya Bu ya, ada satu pasang suami istri yang udah terlanjur, mereka merasa bahwa wah saya ternyata salah nih pilih si dia gitu ya. Kira-kira terlambat nggak ya Bu ya untuk memulai lagi ya Bu ya? Maksudnya untuk supaya menjadi seperti Ibu bilang jalan sama-sama, bisa ya Bu ya? Tetap bisa. Iya, iya. Bagi saya sebuah pertobatan tidak pernah terlambat. Jadi ketika kita sadar, wah ternyata yang kita pilih kok nggak sesuai dengan firman Tuhan. Berarti kan kita pernah nggak taat sama Tuhan. Iya. Nah waktu kita nggak taat dan Tuhan izinkan kita mengambil keputusan itu. Saya pikir pasti ada rencana Tuhan juga. Jangan Anda bercerai. Mama saya menikah dengan papa saya yang tidak percaya Tuhan. Dan mungkin pacarannya singkat sekali, hanya beberapa bulan. Waktu itu mama saya cerita dia sudah dinasehati oleh tantenya untuk mengatakan, jangan
Jangan dengan pria itu. Tapi akhirnya mama saya memutuskan menikah. Dan mama saya ngomong, mami nyesel gitu ya. Dan saya hanya mengatakan, mami kalau nggak menikah sama papi, nggak ada aku. Jadi ya sudah, artinya di dalam perencanaan Tuhan yang maha kuasa gitu ya, maksudnya kekuasaan Tuhan, kan jalanmu bukanlah jalanku, rencanamu bukanlah rencanaku, ikutin aja. Ya, ikutin, tetap taat. Jadi kalau dulu pernah tidak taat, justru sekarang harus taat. Taat ketika suamimu bukan orang percaya, justru bagaimana engkau menangkan dia dengan kelakuanmu. Itu yang dinasehatkan di dalam 1 Petrus pasal 3. Jadi justru jangan meninggalkan, karena engkau tidak tahu apakah satu hari dia dimenangkan dan dia bisa terima Kristus. Iya, iya. Dan memang kebanyakan pasangan suami istri yang boleh bilang 1 tahun, 2 tahun mulai shock tuh Bu ya. Ternyata ngelihat, loh kok pasangan saya ternyata orangnya seperti ini. Iya. Wah, pasangan saya ternyata sukanya ini. Berbeda waktu ketika pacaran. Seperti Iya, itu ya Bu ya. betul. Jadi ketika kita menikah, kita akan lebih banyak ngomong begini, ternyata gitu kan. Iya. Ternyata tidak sesuai dengan pesanan. Jadi Anda mau kembalikan. Kalau itu barang pesanan, kita bisa komplain. Betul. Ya kan? Karena kita mesennya yang seperti ini, modelnya ini, kenapa ukurannya sekarang berbeda, warnanya lain. Iya. Nah, masalahnya ini bukan pesanan. Iya, iya. Ini titipan. Jadi kalau titipan, ya sudah, dititipkan sama Tuhan. Iya, iya, iya. Kalau sudah nggak sanggup sama titipannya, ngomong sama yang nitipin. Nah, Tuhan, saya udah nggak sanggup nih sama titipan ini nih. Boleh nggak tolong diambil lagi secepat-cepatnya? Nah, ya kira-kira dijawab nggak doa Anda? Ya, intinya kalau Anda dititipkan, siapa yang bertanggung jawab? Ya Tuhan. iya, Udah datang lagi kepada Tuhan. iya, iya, iya. Minta kekuatan, minta ampun, minta pertolongan sama Tuhan. Iya, iya. Tapi memang cara Tuhan itu luar biasa ya Bu Charlotte ya. Kadang-kadang Tuhan itu memberikan pasangan yang berbeda pandangan, berbeda karakter, berbeda kesempatan dari kita. Tapi kadang-kadang Tuhan melakukan itu supaya untuk mengikis keegoisan kita, Bu. Betul. Ya, Setuju. supaya semakin lama keakuan saya itu bisa dikikis secara sedikit demi sedikit. Betul. Iya, iya. Asal Anda tahu ya, di dalam pernikahan sebetulnya di situ karakter pengampunan terjadi, karakter kerendahan hati, karakter ketaatan, karakter kesabaran. Wah, itu semua dibentuk di dalam keluarga. Ya, karena kita seasli-aslinya kan dilihat yaitu di dalam keluarga. Ketika kita berelasi dengan anak, berelasi dengan pasangan. Nah, jadi ketika Tuhan tahu nih ya, ini kita kerasnya di mana begitu. Nah, Tuhan kasih amplas. Tuhan kasih amplas ya, ujung-ujung yang tajam, yang runcing diamplas supaya halus, supaya licin, supaya jadi bagus. Nah, yang jadi amplas juga sebetulnya nggak enak. Tapi rupanya kita saling mengamplas. Betul, Bu. Kalau saya pakai bayangan saya amplas gitu ya. Iya, iya, iya. Amplas kan aduh ya nggak enak gitu ya. Iya, iya. Ya kalau mau agak lebih sakit lagi berarti kita diukir. Nah diukir kan berarti dipahat. Iya, Ya. iya. Nah itu yang memang pastinya sakit. Tetapi sakitnya kita untuk sebuah kebaikan. Betul, betul, betul. Karena untuk menjadi serupa dengan Kristus. Iya, 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 iya. Terkadang memang saya suka bicara sama beberapa teman suami-suami, Bu. Jadi saya bilang, kadang-kadang itu Tuhan bisa menjawab doa kita melalui istri kita juga. Betul. Tadi yang Ibu Iya. maksud seperti itu ya. Iya. Nah memang
ini semakin wawasan kita tentang marriage ini kita semakin terbuka, saudara sekalian, sobat Pasutri. Memang kita perlu melibatkan Tuhan dan pemikiran kita, worldview kita tentang pernikahan itu nggak boleh lepas memang dengan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya ya Bu ya. Betul. Iya, iya. Memang ada satu hal yang menarik yang barusan setelah Ibu menjelaskan tentang bagaimana suami istri itu harus saling melayani, Bu. Iya. Ya. Ya. Jadi memang di dalam seperti Kristus yang melayani murid dan melayani kita dengan cara mati di kayu salib, maka itu tidak mudah memang bagi seseorang kita yang apalagi manusia yang keakuannya sangat tinggi ya Bu ya. Betul. Ya, apalagi Betul. kalau saya dengar-dengar kan saya pernah baca kalau suami itu kan mau dihormati. Iya. Kalau istri kan maunya dicintai, dikasihi Iya. seperti itu ya Bu ya. Dan bagaimana Bu ya cara menyatukan ini ya Bu ya? Iya. Memang orientasi kita yang salah sebetulnya. Mm-mm. Ketika kita pikir kalau saya menikah, maka saya akan dicintai. Kalau saya menikah, saya akan dihormati. Ya ini dia. Nah, itu kan berangkat dari pemikiran ego. Nah. Karena saya mau dicintai, karena saya mau dihormati. Harusnya ketika Anda menikah, Anda berpikirnya apa yang saya harus lakukan. Ya, betul. Jadi apakah saya tunduk dulu? Jadi buat istri tunduk dulu. Kalau mau dikasihi. Tapi kan kasihi dulu dong, baru saya tunduk. Hormati dulu dong, baru saya mengasihi. Nah, ini yang berbeda. Betul. Orientasi. Iya. Mestinya ketika istri tunduk, saya percaya ya, tunduknya istri itu akan melumerkan hati suami. Betul. Ya, Suami mana sih yang nggak sayang kalau istrinya nurut, tunduk, hormat. Suami juga bisa leleh ya Bu ya. Leleh. Nah, sebaliknya, kalau Anda mau melelehkan hati istri, sayangin sampai habis. Jadi gini, sayangnya habis-habisan. Betul. Ya, istilahnya apa sih yang nggak bisa dikasih ke istri? Itu dia. Jangan pelit lah, ngomel-ngomel sama istri nggak pernah puas. Ya, istri juga nggak mau tunduk dan nggak mau respect. Betul. Tapi kalau istri sampai berasa bahwa si suami ini kok hidupnya hanya untuk dia, begitu kira-kira lah ya. Dia berasa bahwa apa sih yang nggak dikasih, begitu ya. Kalau dirinya aja dikasih, itu kan sebetulnya kan ketika mengasihi itu kan memberi diri. Ya, sampai mengorbankan diri. Apa yang dikatakan oleh Efesus. Betul, ya. Masa sih istri nggak meleleh? Istilahnya maksudnya, masa istri nggak tunduk, ya? Iya. Itu kan kita akan tunduk gitu ya, maksudnya saya nih wanita ya, saya akan tunduk melihat, waduh ini pria abis-abisan mengasihi saya, maksudnya, ya itu yang saya mau ngomong sacrifice, mengorbankan diri. Ya kalau Kristus mengasihi jemaat, sampai Kristus mati bagi jemaat gitu kan, maksudnya. Kita juga bisa melihat ya, aduh kasih Kristus begitu besar. Nggak mungkin lah kita nggak ngeleleh ya. Betul. Maksudnya setiap mengingat kasih Kristus yang begitu besar, siapa saya? Saya bisa dikasihi. Nah saudara, jadi bagaimana sebetulnya orientasi kita, apa yang harus saya lakukan? Jadi bukan menuntut hak dulu. Tapi melakukan dulu nih. Kalau saya sebagai istri, mestinya istri ngapain? Nah, apa yang firman Tuhan katakan? Nurutnya mama Tuhan aja. Jadi ketika Tuhan katakan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Ya udah, tunduk aja di situ. Tunduk. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Mau istrimu nyebelin, mau istrimu cerewet, mau istrimu sekarang ngomel-ngomel, gendut, bau, whatever. Tapi taat dulu sama firman Tuhan. Iya. Itu. Iya. Saya yakin memang kalau balik lagi memang sebagai suami dan istri kita harus sebenarnya mencintai firman ya Bu ya. Betul.
Betul. Semakin kita mencintai firman, kita menggali dan semakin mengenal apa isi firman Tuhan, maka kekayaan firman itu akan kita adopsi di dalam hati kita dan kita bisa praktekkan kepada pasangan kita. Betul. Iya, Iya, hidup di dalam firman. Iya, iya, iya. Iya. Nah, memang sekarang kalau misalnya pasangan suami istri sebelum mereka melangsungkan pernikahan, Bu, biasanya kan di dalam benak mereka itu kan ada yang namanya perfect marriage. Perfect marriage. Nah, kalau misalnya perfect marriage itu secara umum seperti apa ya, Bu ya? Ini justru yang menyebabkan pasangan suami istri itu yang udah 1 tahun 2 tahun menikah ternyata nggak sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka, Iya, seperti itu. iya. Jadi perfect marriage is a union of two imperfect person. Jadi sebetulnya nggak ada pernikahan sempurna. Tapi kalau kita mau bilang definisi pernikahan sempurna adalah perkawinan atau kesatuan dari 2 orang tidak sempurna. Jadi bagaimana kesatuan daripada 2 orang tidak sempurna, ini justru menjadi kesempurnaan di hadapan Allah. Karena sebetulnya kita 2 menjadi 1. Dan ketika 2 menjadi 1, berarti 1 hati, 1 kasih, 1 tujuan, semuanya 1. Dan bagaimana bisa 1? Ya Filipi 2 ayat 5. Hidup di dalam Kristus. Berpikir seperti Kristus, merasakan seperti Kristus, baru bisa jadi 1. Karena bukan seperti misalnya, wah saya jadi ngikut seperti suami, atau suami ngikut seperti saya, nggak akan. Jadi kita baru bisa jadi 1 ketika kita sama-sama seperti Kristus. Bahkan kita harus tetap setia kalau kadang-kadang suami suka kasar. Iya. Ya. Begitu juga istri memang yang tidak melayani suami dengan baik, seperti itu ya, Bu. Betul. Ya. Dan setia kita sebetulnya karena kita setia sama Tuhan. Betul. Ya, intinya itu aja. Ya. Saya memang percaya kalau misalnya kita berpegang pada perintah Tuhan, maka Tuhan sendiri akan bekerja ya, Bu, dalam hati setiap pasangan kita. Betul. Iya. Tuhan yang akan merubah, ya. Memang kita harus percaya dulu nih sama Tuhan. Ya. Karena kalau saudara nggak percaya, saudara nggak taat. Ya. Tapi kalau saudara percaya, saudara taat, apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Masih banyak tips-tips menarik dari Bu Charlotte di video part 2. Yuk klik play di video part 2 untuk mengikuti diskusi kami selanjutnya.